Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai guys ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara beternak kambing yang benar. Dan ini adalah jenis kambing yaitu antara persilangan kambing bebas dengan kambing gembel dan menghasilkan kambing yang seperti ini. Jadi ini adalah persilangan antara kambing gimbas dan kambing gembel ya. Bisa seperti domba, tapi ini jika besar bulunya ini jatuh sendiri. Tapi ini sebenarnya adalah kambing persilangan antara kambing gimbas dengan kambing gembel. Kalau di sini sebutnya kambing cokolan. Nah, dan sahabat Gerai guys ya, kami akan melanjutkan video-video selanjutnya yaitu cara beternak kambing yang benar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai guys ya, untuk memulai usaha budidaya ternak kambing domba, langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan kandang terlebih dahulu. Nah, untuk kandang tersebut kita menggunakan sistem permanen. Ini kita menggunakan kayu gulgu atau kayu kelapa, dan di atasnya dengan menggunakan gendeng tanah liat. Kemudian untuk kandang sendiri ini yaitu menggunakan gulgu atau kayu kelapa, kemudian ditambahkan ini bambu seperti pada video berikut dan juga lempeng. Dan ini ukurannya untuk panjang sendiri ini adalah 5 meter, sedangkan untuk lebar ini ukurannya 2 meter. Dan untuk tempat makan ini dengan model seperti ini dari tempat kandang ke keluar ini lokasinya atau jaraknya sekitar 1 meter. Nah, tapi untuk keseluruhan lebarnya kurang lebih sekitar 5 meter dan panjangnya sekitar 6 meter. Jadi agar kambing-kambing tersebut tidak terkena panas dan hujan, ini menggunakan atap permanen yaitu dari tanah liat. Sahabat Gerai guys ya, kenapa kita menggunakan genteng? Karena ini agar kambing tersebut teduh, sejuk, adem dan tidak terkena panas. Nah, kemudian setelah kandang sudah selesai, di bawahnya ini adalah kita dengan untuk kotorannya sendiri setelah jatuh ke tanah ini kita menggunakan plesteran. Nah, di plester tujuannya adalah untuk mempermudah ketika kita membersihkan kotoran tersebut. Nah, setelah kandang sudah terbuat, ini saya dibuat dengan disekat, yaitu dengan menggunakan bambu. Tujuannya adalah apabila ada salah satu kambing yang mau kita jodohkan atau kawinkan, ini lokasinya satu. Kemudian ketika kambing tersebut ini mengandung ya,
kita pisah, jadi nanti tidak berbarengan dengan kambing yang lain. Jadi nantinya kalau pada waktu melahirkan tidak terinjak-injak. Nah, ini adalah kambing domba yang kita pelihara. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita menyiapkan kandang, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses perawatan. Nah, untuk perawatan sendiri agar menghasilkan bibit unggul atau hasil kambing yang maksimal, maka kita harus menyiapkan tentunya adalah makanan. Nah, makanan untuk kambing sendiri ini saya di sini menggunakan makanan kambing, yaitu berupa rumput, bisa dicampur dengan ranting-ranting. Ini ada ranting turi, kemudian ditambahkan juga suket gajah. Kalau di sini namanya ini adalah suket gajah yang bisa kita tanam di persawahan atau bisa kita cari. Nah, kita berikan kepada kambing tersebut yaitu cara memberi makannya yaitu setiap pagi dan sore hari. Nah, selain diberi makanan, kami juga perlu diberikan nutrisi. Nah, setiap kita habis mencuci beras, ini kadang sisa airnya saya berikan kepada kambing. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi pada kambing agar kambing-kambing tersebut sehat. Kotoran yang ada di dalam kita setiap hari dibersihkan. Tujuannya adalah agar tidak bau. Jadi karena ini lokasinya berdekatan dengan rumah tetangga, jadi kita harus rajin membersihkan kotoran-kotoran pada kambing sehingga tetangganya tidak bau atau kita sendiri tidak bau dari kotoran kambing tersebut. Jadi setiap hari saya membersihkan kotoran-kotoran kambing tersebut sehingga kambing nantinya sehat dan makanannya pun lahap. Jadi makan rumput-rumput lahap, tidak bau, dan di bawah kotorannya pun setiap hari saya bersihkan. Jadi hawa atau udara dari kotoran bawah ini tidak naik ke atas yang nantinya bisa dihirup oleh kambing tersebut, dan kambingnya kalau setiap hari menghirup kotoran dari bawah karena tidak pernah dibersihkan nanti bisa memperburuk atau bisa berakibat kambing tersebut kurang sehat. Jadi setiap hari kita lakukan pembersihan kotoran kambing tersebut. Sahabat Dorai Gasia, setelah kambing-kambing sudah dewasa atau sudah birahi, tentunya kita melakukan proses perkawinan. Jadi kambing jantan dengan kambing betina kita jodohkan untuk dilakukan proses perkawinan. Jadi itu usianya sekitar antara 8 bulan. Kambing mulai anak ya, dari anakan dari cempet itu malah sampai dewasa kan berarti birahi itu usia berapa kawin? Usia 7 sampai 8 bulan. Nah, dan nanti mengandung buntingnya itu kan antara 5 bulan, 6 bulan itu berarti kandungan anaknya lah.
Kalau anakan satu mungkin 4-5 bulan sudah lahir. Jadi umur 13 bulan itu sudah punya anak. 1 tahun itu sudah punya anak. 1 tahun sudah punya anak. 13 bulan itu sudah punya anak. Nah ini dari proses perkawinannya sendiri itu dipisah apa dicampur seperti ini? Kalau yang rajin ya pegang itu betinanya pegang, nanti lah istilahnya jantannya itu naik. Proses perkawinan. Perkawinannya. Tak kalau yang enggak, dia dicampur aja nanti kawin sendiri. Nanti kalau udah masa pubernya dia akan nurut. Dia dikejar sama jantannya itu dia akan nurut pasrah. Tapi kalau dia udah bunting, biar manapun mesti dia tetap lari-lari, nggak mau dia. Nah untuk ini kan ada berapa ekor betina ini kambingnya? Ya, sekitar 4 ekor yang indukan sudah jadi, 4 ekor yang belum jadi belum pernah anak lah, istilahnya perawanan lah, masih perawanan. Itu belum, masih ada 4 ekor lagi. Nah tapi untuk ada sekitar berapa berarti untuk yang betina? Yang betina 8. Untuk jantannya minimal berapa? Jantan satu kandang bisa. Ini. Satu bisa. Satu cukup ya? Bisa cukup. Cuman sebaiknya itu kawin silang, artinya bukan dari turunan dia, sebab yang paling bagus. Cuman kan harus beli. Jadi dia ambil turunan yang bagus saja nanti dibesarkan jadi indukan lah. Nah cara milihnya kan itu. Nanti kalau yang bagus-bagus dipilih, nanti yang untuk jadi indukan, yang nggak bagus ya dijual anakan lah untuk daging. Kemudian ini selain proses perkawinan ya, ini kan ada pemberian makanan. Nah untuk pemberian makanan sendiri ini menggunakan rumput ranting apa ini? Kalau ini rumput turi. Oh, ranting pohon turi ya? Turi yang kalau yang biasa rumput liar biasa. Nah, ini ada apa ini namanya rumput apa? Ini rumput gajahan, jenisnya ini gajahan. Tapi yang masih muda, yang belum tumbuh ruas-ruas, masih daun semua ini. Ini untuk mendapatkannya bagaimana? Kalau ini saya nanam sendiri di sawah. Di sawah nanam sendiri. Nanti ada jenis odot aja, jadi gajahan juga ada. Aslinya ini untuk pakan sapi. Cuman kambing saya itu jenisnya saya kasih makan apa aja yang penting mau. Yang penting dia mau makan, apapun rumputnya itu saya kasihkan. Jangan nggak pilih-pilih. Ini termasuk ikut gajahan, yang untuk sapi, ternak sapi. Cuma kalau sapi dia sampai berluas-luas seperti macam tebu gitulah. Jadi sekali tebas babat itu makan banyak, itu dapatannya banyak. Kalau ini kan perlu lahan luas kalau masih kecil gitu. Karena perlu lahan luas, jadi harusnya rumputnya itu campur-campur kalau kambing. Nah, istilahnya saya ternak ini memanfaatkan limbahnya orang petani. Bisa boros jagung, bisa aramban panjaran itu kacang panjang itu kalau udah nggak ada buahnya bisa juga makan kambing ataupun yang lain-lainnya limbahnya orang petani lah, atau sayur-sayuran yang nggak laku itu bisa. Berarti untuk makanan sendiri itu antara lain banyak sekali ya, bisa rumput, bisa limbahnya orang petani lah. Limbahnya orang petani itu daun kacang, boros jagung, dan lain-lain. Nah, ini berarti tidak menggunakan sistem fermentasi apa? Belum melaksanakan fermentasi, sebab limbah pertani pun banyak. Jadi kalau inginnya sih memang fermentasi, cuman fermentasi juga memerlukan istilahnya wadah-wadah yang banyak, kemudian sistem proses yang juga rumit lah. Tapi kalau untuk limbah petani itu kan banyak. Di awal boros jagung sekarang lagi musim panen ya tiap hari mesti ada orang panen jagung. Jadi tinggal ambil yang segar langsung masuk kandang, nggak perlu proses-proses lain. Nah ini untuk pemberian makan, ini berapa kali sehari? Ya 2 kali saja. 2 kali sehari. Pagi sampai nanti bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Itu berarti malam hari sama pagi hari? Pagi hari habis jam 6 ataupun jam 7 itu kasih makan. Kemudian ya sampai penuh inilah. Sampai penuh ya? Sampai penuh habis atau 1 gulung rumput lah. Kemudian nanti kantong, ya. Sore habis asar jam 5 ataupun jam 4 itu kasih makan lagi terus udah. Nah selain rumput apa ada makanan lain seperti vitamin atau obat-obatan?
Kalau buat obat saya nggak pakai, soalnya ya perlu istilahnya modal juga lah. Iya. Buatnya kalau memang istilahnya untuk tambahan itu pakai minuman edukasi bekatul. Kalau minumnya ada kan satu ember itu satu timba itu kasih bekatul satu piring lah. Satu piring. Kasih diminum sama. Itu kalau makan rumputnya rumput kering. Oh iya. Kalau rumput basah aja nggak mau minum. Sebab Sudah mengandung air sendiri ya rumputnya. Sudah mendapatkan cairan dari rumput-rumput basah. Tapi kalau ambil rumput kering, misalnya daun bawang kering, itu kasih minum, cuma dikasih tambahan bekatul. Nah ini tidak diberi kayak semacam air tajin, itu apa air tajin? Air tajin sisa cucian beras. Sisa cucian besar, masalahnya tidak selalu orang rumah itu, orang perempuan itu apa menadah ya cucian beras sisanya itu ya, berarti dibuang itu ya? Selalu dibuang. Kemudian kalau memang si jenis kambingnya itu makan rumput basah terus, dia nggak mau minum. Dia sudah ada cairan di dalam itu, dia nggak mau minum. Kalau mau minum, dia akan apa itu tinjanya itu, kencingnya itu terus menerus, jadi akhirnya beraknya itu macam bubur gitu, macam apa lembah. Nah untuk mengatasi pada musim kemarau, otomatis kan rumput-rumputan, daun atau apa namanya ranting-ranting kan tidak ada. Ini untuk mengatasinya bagaimana untuk mencari rumput tersebut? Biasanya ini mengeringkan nyiram rumput, misalnya daun bawang. Daun bawang ya? Daun bawang ataupun daun kacang tanah, ataupun ini apa? Ya tanam rumput lah yang di tepi-tepi rumah sendiri. Ini kan contoh daun bawang yang Sahabat Gregasi ya, ini adalah salah satu contoh daun bawang. Daun bawang yang kering. Ini apa tidak berbahaya ini kalau diberikan langsung ke? Ini biasanya kalau dari petani sendiri rumahan, dia tidak beracun. Tapi kalau di lapak-lapak, biasanya entah bagaimana, atau dari cara pengeringannya ada diracun, ataupun dalam pemeliharaan di sawahnya itu banyak yang keracunan. Nah untuk mengatasinya agar tidak racun, lapak itu bagaimana? Ya untuk mengatasinya ya ini dibuka terus, kemudian dijemur nanti diaduk gini, nanti debu-debunya itu kan kabur apa hilang. Obatnya itu mungkin berkurang lah, berkurang. Dijemur, nanti kalau udah kering apalagi nanti disaring lah, disaring yang ambasan saja, nanti debu-debunya itu jangan diambil. Nggak, baru untuk mengurangi diberikan ya. Nah ini diberikan ketika musim kemarau saja. Ya tergantung kebutuhan saja lah. Kalau memang masih ada sisa rumput dari sawah, ya tetap masih kemudian ini kan untuk cadangan kalau tidak sempat ngambil dari sawah. Misalnya berarti kalau waktu-waktu repot lah ya. Atau kerepotan kerja-kerja lain itu ditampung dengan pakan yang kering ini. Nah ini makanan sudah, kemudian dilanjut dengan pembersihan atau perawatan pada kandang atau pada kambing tersebut. Nah untuk perawatan kandang dibersihkan setiap hari sekali atau 2 hari sekali? Kalau enggak, kambing saya itu enggak biasa dimandikan. Kalau mandikan cuman istilahnya yang ya kalau bagus tuh seminggu sekali itu dimandikan lah ya, untuk kesehatan. Kemudian kandangnya juga dibersihkan, dicuci untuk kesehatan lah, jadi nyaman, tidurnya tuh nyaman. Jadi kalau kandangnya kotor, terus kulitnya itu bulu-bulunya juga tebal hitam, itu kan kayaknya nggak nyaman, itu biasanya kurang sehat. Berarti 6 hari sekali dimandikan dengan disemprotkan. Sekarang tidak semprot aja, tembak pakai ya. selang sanyo itu sudah bersih. Ini jenisnya luntur sendiri itu. Ini kan bulunya halus, jadi nanti luntur. Nah ini berarti kambing mengandung. Kemudian ini umur kisaran 2 tahun. 2 tahun ya ini ya? 2 tahun. Kalau yang ini 1 tahun lebih ya, yang bandot ini? Bandotnya ini 2 tahun. Yang satu lagi itu adiknya itu 1,5 tahun.
Nah ini tujuannya untuk apa sih Pak? Ini kan dilakukan proses penyekatan ya antara kandang yang satu dengan yang lain, tidak dibuka saja. Ini untuk Biasanya nanti kalau apa? ada yang bunting-bunting Iya. itu dipisah sebelah sana. Nanti kalau lahiran kan ngambilnya dekat kalau mau lahiran. Yang ini biasanya untuk yang sudah disapih lah untuk penggemukan. Jadi nggak kerepotin yang bunting-bunting, nggak campur yang bunting-bunting itu nggak dicampur. Terus nanti kalau bercampur biasanya akan istilahnya itu peluron, mati dalam kandungan Mati lah. dalam kandungannya. Karena bertabrakan dengan apa yang mau kawin atau gimana, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi nanti dipisahkan yang udah tinggal penggemukan di sebelah sini, nanti yang bunting-bunting sebelah sana untuk mempermudah proses penanganan kelahiran. Nanti kalau lahiran diturunkan sini di tanah ya. tanah. Jadi nanti Selama anakan berapa itu, hari diturunkan di tanah? ya tergantung keadaan. Kalau tempatnya bagus ya sampai 3 bulan nggak apa-apa. 3 Jadi bulan di tanah, sehat, sehat ya. anakannya itu bisa keluar lagi lah, jalan-jalan ke sana, punten ngemil, rembetan itu ada rumput-rumput itu banyak makanannya, itu lebih sehat ketimbang kalau di dalam itu berebutan dengan yang lain-lain. Itu anakan itu kadang-kadang nggak kebagian makanan, ataupun udah yang dekat-dekat udah habis, tinggal yang jauh-jauh kan akhirnya kekurangan makan. Kekurangan makan ya. Tapi kalau di bawah kan dia boleh cari sendiri mana-mana tempat yang ada yang bisa dimakan. Rumput yang ada rumput yang dimakan. Nah, berarti itu usia 3 bulan baru dinaikkan ke atas. Dinaikkan. Kalau kita Sudah bisa berebut, saling berebut makanan ya. di pakanannya itu bisa berebut lah. Tapi kalau masih kecil itu nggak nyampe ke tempat yang agak jauh kan, dekat-dekat saja kan akhirnya habis duluan, akhirnya kekurangan. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, Buntring. kemudian setelah tadi perawatan ini berkaitan dengan harga jual ya. Ini untuk harga jual sendiri per tahun sudah menghasilkan berapa ekor kambing? Harga jual itu kalau bisa laku untuk pedaging sate itu 3-5 bulan itu sudah bisa dijual kisaran 500 sampai 1 juta lah. Kalau jantan ya kisaran 1 juta bisa. Yang bagus lah untuk penggemukan lagi sih. Kalau yang betina itu kan untuk pedaging, untuk sate ya kisaran jalan 500-600an lah satu ekor. Umur 5 bulan berarti. 5 bulan ini. Ini sudah Ini payu 500an. 500 yang kecil itu usia 5 bulan ya, atau sistemnya itu sate balibul di bawah 5 bulan itu emang lebih enak, lebih empuk kalau kita makan sate di sini. 500-600an lah. Itu harganya antara 5 sampai 600 ribu rupiah. Kalau jantan kan biasanya orang suka untuk penggemukan lagi. Bagi orang suka penggemukan itu kisaran 9 sampai 1 juta Pak. Nah ini sebenarnya apa kambing jenis apa sih Pak ini Pak untuk proses peternakan kambing yang Bapak pelihara ini? Ya itu yang saya katakan tadi, ini jenisnya bukan gimbas tapi cokol apa peranakannya lah, pecokolan. Berarti persilangan ya Pak ya? Persilangan antara kambing gimbas dengan kambing gembel. Hasilnya seperti ini ya? Cokolan. Jadi kalau domba kan bulunya tebal. Kalau gimbas juga jenisnya juga itu loh panjang tinggi. Ya, demikian sahabat Gerai Gasia, cara beternak kambing. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Gerai Gasia.